Latar belakang rakyat Riau angkat senjata. Pada era kolonialisme Belanda, dibentuklah suatu kongsi dagang yang bernama VOC, suatu kongsi dagang yang memonopoli dagang dan hasil bumi Nusantara. Di balik itu, rakyat Indonesia tidak terima atas keserakahan VOC tersebut, sehingga terjadilah perang di mana-mana. Salah satunya adalah rakyat Riau. Mereka tidak terima atas monopoli yang dilakukan Belanda, sehingga mereka melakukan gencatan senjata yang sering disebut rakyat Riau angkat senjata. Oleh karena itu, untuk membahas lebih lanjut tentang rakyat Riau angkat senjata, maka kami membuat video yang berjudul Sejarah Rakyat Riau Angkat Senjata. Perlawanan rakyat Riau angkat senjata. Ambisi untuk melakukan monopoli perdagangan dan menguasai berbagai daerah di Nusantara terus dilakukan oleh VOC. Di samping menguasai Malaka, VOC juga mulai mengincar Kepulauan Riau. Dengan politik memecah belah VOC, mulai berhasil menanamkan pengaruhnya di Riau. Kerajaan-kerajaan kecil seperti Siak, Indragiri, Rokan, dan Kampar semakin terdesak oleh pemaksaan monopoli dan tindakan sewenang-wenang dari VOC. Oleh karena itu, beberapa kerajaan mulai melancarkan perlawanan. Salah satu contoh perlawanan di Riau adalah perlawanan yang dilancarkan oleh Kerajaan Siak Sri Indrapura. Raja Siak Sultan Abdul Jalil Ramadsyah memimpin rakyatnya untuk melawan VOC. Setelah berhasil merebut Johor, kemudian ia membuat benteng pertahanan di Pulau Bintan. Dari pertahanan di Pulau Bintan, pasukan Sultan Abdul Jalil mengirim pasukan di bawah komando Raja Lela Muda untuk menyerang Malaka. Uniknya, dalam pertempuran ini, Raja Lela Muda selalu mengikut sertakan putranya yang bernama Raja Indra Pahlawan. Itulah sebabnya, sejak remaja, Raja Indra Pahlawan sudah memiliki kepandaian berperang. Sifat bela negara tanah air sudah mulai tertanam pada diri Raja Indra Pahlawan. Kemudian, dalam suasana konfrontasi dengan VOC itu, Sultan Abdul Jalil Ramadsyah wafat. Sebagai gantinya, diangkatlah putranya yang bernama Muhammad Abdul Jalil Muzaffar Shah. Raja ini juga memiliki naluri seperti ayahandanya yang ingin selalu memerangi VOC di Malaka, dan sebagai komandan perangnya adalah Raja Indra Pahlawan. Tahun 1751 berkobar perang melawan VOC. Strategi perlawanan rakyat Riau angkat senjata. Sebagai strategi menghadapi serangan Raja Siak, VOC berusaha memutus jalur perdagangan menuju Siak. VOC mendirikan benteng pertahanan di sepanjang jalur yang menghubungkan Sungai Indragiri, Kampar, sampai Pulau Guntung yang berada di muara Sungai Siak. Kapal-kapal dagang yang akan menuju Siak ditahan oleh VOC. Hal ini merupakan pukulan bagi Siak. Oleh karena itu, segera dipersiapkan kekuatan yang lebih besar untuk menyerang VOC. Sebagai puncak pimpinan pasukan dipercayakan kembali kepada Raja Indra dan Panglima Besar Tengku Muhammad Ali. Dalam serangan ini diperkuat dengan kapal perang Harimau Buas yang dilengkapi dengan lancang serta perlengkapan perang secukupnya. Terjadilah pertempuran sengit di Pulau Guntung. Ternyata benteng VOC di Pulau Guntung itu berlapis-lapis dan dilengkapi meriam-meriam besar. Dengan demikian, pasukan Siak sulit menembus benteng pertahanan itu, namun banyak pula jatuh korban jiwa dari VOC, sehingga VOC harus mendatangkan bantuan, termasuk juga orang-orang Cina. Pertempuran hampir berlangsung 1 bulan, sementara VOC terus mendatangkan bantuan. Melihat situasi yang demikian itu, kedua panglima perang Siak menyuruhkan pasukannya untuk mundur kembali ke Siak. Sultan Siak bersama para panglima dan penasihat mengatur siasat baru. Disepakati bahwa
VOC harus dilawan dengan tipu daya, Sultan diminta berpura-pura berdamai dengan cara memberikan hadiah kepada Belanda. Oleh karena itu, siasat ini dikenal dengan siasat hadiah Sultan. VOC setuju dengan ajakan damai ini. Perundingan damai diadakan di loji di Pulau Guntung. Pada saat perundingan baru mulai, justru Sultan Siak dipaksa untuk tunduk kepada pemerintah VOC. Sultan segera memberi kode pada anak buah dan segera menyergap dan membunuh orang-orang Belanda di loji itu. Isi perjanjian Giyanti, loji segera dibakar dan rombongan Sultan Siak kembali ke Siak dengan membawa kemenangan sekalipun belum berhasil mengoyahkan VOC dari Malaka. Siasat perang ini tidak terlepas dari Raja Indra Pahlawan. Oleh karena itu, atas jasanya Raja Indra Pahlawan diangkat sebagai Panglima Besar Kesultanan Siak dengan gelar Panglima Perang Raja Indra Pahlawan Datuk 50. Demikianlah penjelasan rakyat Riau Angkat Senjata yang telah kami sampaikan di dalam video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan mendapatkan pelajaran baru setelah melihat video ini. Kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih.